Halo, kita bertemu kembali di channel Lamtorepedia, media belajar dan informasi kapan saja, di mana saja, asal ada silahkan saja. Bersama saya Bang Antar Simbolon. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Microsoft Excel, yaitu teknik menuliskan rumus atau formula di Microsoft Excel. Nah, tentunya kita aktifkan Excel kita ya. Jadi saya sudah mempersiapkan di sini, sudah mempersiapkan satu file, ini tutorial dasar ya, yang sudah saya buka tadi ini. Oke, ini adalah file yang kita gunakan pada pembahasan video kita sebelumnya, yaitu tutorial dasar penggunaan Excel, bagaimana dasar-dasar penggunaan Excel. Nah, ini file yang kita ciptakan pada kita belajar tutorial dasar penggunaan Excel di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya, silahkan cek di deskripsi ya, cek video kita bagaimana tutorial dasar menggunakan Excel. Nah, di video kali ini bagaimana menggunakan rumus di lembar kerja Microsoft Excel. Nah, saya sudah menyediakan di sini tabel barisan X dan barisan Y. Ini barisan X dan ini barisan Y, dan ini ada nilainya. Nah, kalau dalam statistik disebutkan ini X1, X2, X3. Ini Y1, Y2. Oke, jadi kita susun dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya sebagai latihan kita nanti, kita akan mencoba mencari X ditambah Y, X dikurang Y, X dikali Y, dan X dibagi Y. Nah, operator aritmatika dasar ada 5 ya. Operator aritmatika dasar di Excel ada 5, yaitu tambah, kurang, kali, bagi, pangkat ya. Nah, untuk tambah simbolnya atau operatornya adalah tanda tambah, kurang adalah tanda kurang, kali untuk mengalikan adalah tanda bintang, bagi slash, untuk pangkat adalah caret. Oke, teman-teman. Nah, kita akan mencoba menuliskan rumus dalam lembar kerja ini. Setiap rumus dalam Microsoft Excel, rumus atau fungsi di Microsoft Excel itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Contoh, sama dengan 2 ditambah 4. Seperti ini. Oke, kita tekan enter di keyboard. Nah, kemudian dilangsung menjadi 6. Di sini hasil perhitungan yang ditampilkan 6-nya, tapi yang sebenarnya isi daripada sel ini sama dengan 2 ditambah 4, tapi yang ditampilkan 6 ya. Ketika saya awali dengan tanda sama dengan, maka Excel mengenal bahwa itu adalah rumus yang harus dieksekusi. Nah, ketika saya buat misalnya 2 tambah 4 seperti ini tadi, 2 tambah 4 tapi diawali tanda sama dengan, di bawah saya tuliskan 2 ditambah 4 tetapi tidak diawali tanda sama dengan, maka enter. Dia hanya menampilkan 2 ditambah 4. Nah, artinya Excel mengenal ini hanya sebagai teks. Nah, ketika saya tambahkan di sini tanda sama dengan, nih tekan di sini kemudian F2 di keyboard boleh ya untuk mengedit, atau boleh langsung dengan klik di sini lalu double klik. Ya, lalu kursor muncul, artinya kita bisa mengedit. Klik di depan, kita tambahkan sama dengan. Nah, kemudian kita enter. Hasilnya 6. Kenapa? Begitu kita tambahkan tanda sama dengan di depan, artinya Excel menganggap itu adalah sebuah rumus yang harus dieksekusi. Jadi dia langsung mengerjakan 2 tambah 4, yang ditampilkan adalah hasilnya. Oke, nah itu konsepnya. Nah, di sini ada X tambah Y ya. Jadi ini kita coba mengerjakan dengan metode ini tadi. Ini X ditambah Y berarti 4 ditambah 7. Jadi saya tulis sama dengan 4 ditambah 7 ya. 4 ditambah 7, kemudian enter. Hasilnya sama ya. Oke, itu adalah menuliskan rumus merujuk nilai konstanta 4 tambah 7. 4 dan 7 ini adalah nilai konstanta. Nah, boleh juga kita menuliskan rumus dengan merujuk suatu sel. Maka nanti Excel akan mengeksekusi isi dari sel tersebut. Contohnya seperti ini. Di sini X dikurang Y, maka saya tulis sama dengan. Nah, ini adalah sel C9. Perhatikan ini, teman-teman. Maka C9, saya ketik C9 lalu dikurang ya, untuk mengurangkan ini ya.
Ini begitu saya tuliskan C9 maka Excel menandai dengan warna yang berbeda. Lalu D9. Jadi saya tuliskan D9. Nah, artinya saya di sini mengacu selnya. Kalau di sini tadi saya nilai yang dalam sel itu langsung saya tambahkan. Nah, di sini selnya saya tidak tahu berapa isinya itu, tidak perlu tahu 4 atau 7 atau berapa isinya. Kita coba tekan enter. Sama dengan, nah ternyata 4 dikurang 7 hasilnya -3. Sudah benar ya? Nah, itu. Jadi di sini adalah dengan menuliskan langsung angkanya, di sini dengan menuliskan sel yang mau dioperasikan. Oke, ini berbeda ya, jelas berbeda ya. Nah, teman-teman, rumus di Excel itu sebisanya kita usahakan rumus kita itu bisa di copy. Apa maksudnya? Nah, ketika ada beberapa baris yang mengalami perlakuan yang sama, nah ketika kita ini misalnya ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 baris. Nah, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, 5 sampai 9 mengalami perlakuan yang sama. Maka dalam Excel kalau ditemukan hal seperti ini, kita tidak perlu menuliskan berulang-ulang ya. Kita tidak perlu menuliskan berulang-ulang rumus di sini, rumus di sini, rumus di sini, rumus di sini. Ya, diharapkan kita boleh menuliskan formula yang boleh di copy. Oke, kita lihat X dikurang Y yang ini tadi. Ya, di sini sudah kita buat tadi sama dengan C9 dikurang D9. Nah, kita copy ke bawah. Caranya copy di sini atau Ctrl C di keyboard. Ya, lalu kita drag dari baris yang berikutnya sampai ke baris terakhir. Oke, lalu Ctrl V di keyboard atau paste di sini. Ya, paste. Nah, kita perhatikan teman-teman ya, cara lain mengcopy kita undo dulu. Cara lain untuk mengcopy, kita klik di satu sel yang mau kita copy, inilah sumber pengkopian, lalu kita arahkan ke sudut bawahnya ini sampai kursor kita berubah menjadi tanda plus kecil hitam begini. Lalu kita klik dan tarik ke bawah, drag, tarik, jangan lepas ya keyboard klik mouse-nya. Oke, sampai di sini lalu lepas. Nah, hasilnya sama ya. Kalau kita lihat di sini ya sama dengan C9 D9. Ketika kita klik di bawah ini C10 D10 ya, C11 dikurang D11 nih, C11 dikurang D11. Di sini C12 dikurang 12 sampai terakhir nanti C17 D17 ya. Nah, disinilah otomatisasi dari lembar kerja elektronik tersebut. Jadi dia sudah mengenali ketika saya copy ini secara otomatis isinya langsung berubah sesuai dengan jarak pengkopiannya, perpindahan pengkopian. Jadi kalau ini saya copy ke sini, nah yang baris 9 tadi di sini C9 kurang D9. Nah, ketika di bawah sudah otomatis dia menjadi C10 dikurang D10, dan sampai ke sini sudah otomatis C17 dikurang D17 ya. Jadi kita copy saja. Saya ulangi dulu mengkopinya ya. Nih, arahkan ke sudut ini lalu kita bawah ya. Hasilnya saya tidak periksa tapi saya yakin bahwa hasil perhitungan ini adalah benar. Oke, ini tadi rumus yang merujuk konstantanya, isinya. Di sini isinya 4 dan 7, maka yang saya tambahkan 4 ditambah 7. Kalau ini tidak merujuk konstantanya atau tidak merujuk pada isinya, tetapi merujuk kepada selnya ya, C9 dikurang D9. Oke, ini kita sudah coba tadi copy, ini kita coba dulu copy ya, kita copy ke bawah. Nah, hasilnya semua 11. Kenapa? Ketika saya tuliskan tadi sama dengan 4 tambah 7 di sini, lalu saya copy ke bawah, hasilnya 4 tambah 7. Kenapa? Karena ini konstanta ya, konstanta dia. Jadi supaya nilainya bisa berganti-ganti sesuai dengan isi selnya, maka rumus kita buat merujuk kepada sel. Maka saya ganti dulu rumusnya ini sama dengan ya, sama dengan ini C9. Boleh dengan cara ketik C9 di keyboard atau langsung klik di sini
klik, maka langsung masuk C9. Lalu tanda tambah di keyboard, ya, kemudian D9, klik di sini. Oke, lalu tekan tombol enter. Ya, hasilnya sama-sama 11, tetapi kalaupun 11 di sini, yang sebenarnya yang kita operasikan itu adalah selnya C9 ditambah di 9. Jadi ini boleh dikatakan bahwa kita tidak peduli berapa isinya di sini, ya. Tapi jumlahkanlah isi C9 ditambah di 9. Bedanya apa juga dengan ini? Yang lama ini ya. Ini belum saya copy. Ini tadi dengan metode konstanta. Nah, ketika saya rubah di sini, ini 3 ditambah 5. Ini sudah salah tadi ini ya. Kita coba buat sama dengan 3 ditambah 5. Konstanta ini. Hasilnya 8. Ya benar. Ya. Kita hapus dulu yang ini. Oke, ini benar. 3 tambah 5. Ya. Tetapi kita bandingkan ketika saya ganti di sini misalnya. Kita ganti sini 4 ditambah 7 hasilnya 11 benar. Ini juga 3 tambah 5 sama dengan 8 hasilnya benar. Nah, ketika saya melakukan perubahan di sini, oh ternyata ini bukan nilai X-nya, ini bukan 4, 2 ini. Oke, langsung aja timpa, klik 2, enter. Nah, secara otomatis nilai 11-nya berubah menjadi 9. Ya, karena dia tidak mengacu kepada konstanta, tapi mengacu kepada sel ini, sel C9 dengan D7. Jadi dia berapapun isinya, ya dijumlahkan. Kita lihat dengan 3 dengan 5 di sini tadi dengan rumus yang konstanta seperti ini. Misalnya ini saya ganti menjadi 1. Ya, 1 lalu enter. Nah, harusnya hasilnya 6. Tetapi ya 6 ya. Tetapi hasilnya 8. Kenapa? Karena di sini rumus konstanta. Nah, artinya kesimpulannya teman-teman sebisanya hindarkanlah penulisan rumus konstanta. Tapi ada kalanya nanti memang kita harus menggunakan yang berbentuk konstanta. Tetapi sebisanya kita tidak menggunakan nilai konstanta di sini, tapi merujuk kepada sel seperti ini. Sehingga ketika saya sudah mempunyai rumus yang benar di sini, baris pertama ini, baris kedua, 3 dan seterusnya mengalami hal yang sama seperti ini, maka saya tidak perlu menulis rumus, tinggal copy. Klik di sini, tarik ke bawah. Nah, ini dia. Kita periksa di sini 2 tambah 7 9, 1 tambah 5 6. Dan saya yakin ke bawah juga itu sudah benar. Oke, dengan hal yang sama kita untuk perkalian kita ingat bahwa kali adalah dengan tanda bintang, maka di sini sama dengan X-nya, berarti C9. Klik aja di sini. Lalu tanda bintang, ya, tanda bintang di keyboard seperti ini. Lalu klik aja di D9. Oke, lalu enter. Ya, hasilnya 2 kali 7 14 ya. Nah, ini juga karena ini mengalami parameter sama, ini boleh kita copy. Oke. Lalu di sini X dibagi Y, berarti 2 dibagi 7 sama dengan ya. Lalu X-nya ada di C9 dibagi, berikan tanda slash. Ini operatornya. Lalu dibagi Y, Y-nya D9, D9. Oke, lalu tekan enter. Ini hasilnya 0,28571. Ya. Nah, kemudian satu lagi X pangkat Y. Ya, X pangkat Y. Oke, kita tarik dulu. Gimana ini? Untuk mempangkatkan berarti di sini 2 pangkat 7. Sini 1 pangkat 5 dan seterusnya. Maka rumusnya di sini untuk pangkat adalah tanda caret seperti ini. Maka kita tulis rumusnya sama dengan X-nya adalah C9. C9 pangkat adalah tanda caret seperti ini. Lalu dipangkatkan dengan D9. Nah, jadi 2 pangkat 7, 2 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7, 128. Boleh nanti teman-teman ambil kalkulator untuk memastikan nilainya ini benar atau tidak. Oke, baris yang pertama ini untuk X kali Y, X bagi Y, dan X pangkat Y sudah kita buat rumusnya. Oke, jadi boleh juga proses pengkopian ini sekali jalan, drag semua. Oke, ada 3 saya drag ini, 3 baris mulai dari G 9
sampai I9. Nah ini range. Jadi kalau hanya satu ini sel, tapi ketika saya drag dari sini saya memilih lebih dari satu sel, ada 3 sel, ini disebut dengan range. Oke, kita tarik di sini ke bawah. Nah, jadi sudah otomatis. Di sini saya lihat dulu X pangkat Y. Jadi 2 pangkat 7 128, 1 pangkat 5 1. Nah, walaupun saya tidak memeriksa nilai ini, tapi saya yakin bahwa proses perhitungan ini sudah benar. Ya, teman-teman, kita rapikan dulu tabelnya, drag dari sini sampai ke ujung tabel, lalu berikan bordernya all border seperti ini. Oke, nah lalu ini misalnya kita tebal dengan cepatnya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman ya, dari sini ya, more border, dan ini juga sudah kita jelaskan pada video kita sebelumnya, yaitu video tutorial dasar penggunaan Excel ya. Jadi untuk lebih lengkap untuk mengelola tabel adalah dari more border. Nah kalau misalnya saya mau cepat saja, maka saya gunakan yang ini ya, tick box border, klik. Nah jadi ini garis pembatasnya ini menjadi tebal, jadi saya terapkan lagi di sini, lalu ini atau kita pilih lalu tick box border. Nah seperti ini. Oke, nah demikianlah teman-teman bagaimana kita dasar penggunaan rumus dalam Microsoft Excel. Nah kita coba terapkan di sini untuk pembelian. Nah kita terapkan dulu di tabel kita yang terdahulu. Nah di sini ada nama barang, satuan, jumlah beli, dan harga satuan ya. Kita akan mencari harga total. Ketika dibeli 3 dengan harga 600.000, maka harga totalnya berapa? Tentunya 3 kali 600.000 ya. Dibeli 7, harga per bijinya atau harga satuannya 1 juta, tentunya 7 kali 1 juta ya, seperti itu. Oke, jadi kita boleh dikatakan hampir tidak peduli mau berapa hasil perhitungannya ini, asalkan kita sudah menuliskan rumus yang tepat ya. Jadi kita tuliskan di sini harga totalnya sama dengan ya, sama dengan. Nah, ini E5. Oke, saya klik aja di sini E5 dikali ya harga satuan ini F5. Jadi harga satuan itu berapa yang dibeli, kali berapa per satuan. Oke, lalu enter. Nah ini dia ya, 3 kali 600.000 adalah 1.800.000. Nah karena baris berikutnya juga mengalami perlakuan yang sama seperti baris satu ini tadi, maka rumus seperti ini tidak perlu kita tuliskan berulang-ulang. Klik lalu tarik ini. Oke, nah maka secara otomatis proses perhitungan ini sudah dikerjakan ya. Oke, kita kasih dulu ini, lalu di dalam all border, kemudian di sisi luarnya kita kasih yang ini aja. Oke, nah itu dia. Oke, baik teman-teman, lanjut ke penjualan toko 1. Di sini juga hal yang sama ya. Ini sama dengan E5 ya dikali, nah, kalinya dikali ya F5, enter, lalu klik di sini, arahkan ke sudut kanan bawah, drag, selesai. Penjualan toko 2 juga sama dengan ya E5 dikali F5, enter. Nah 650 ya, 150. Nah cara yang paling cepat, ini kita angkat dulu, ini hilang. Cara yang paling tepat mengcopy rumus itu, cara yang pertama tadi boleh seperti ini ya, boleh. Oke, nah ini juga bernilai benar, tapi biasanya untuk memastikan bahwa rumus yang tercopy, kita klik di sini lalu copy. Nah klik drag di sini bawahnya, lalu klik kanan di sini. Nah di sini ada tanda paste, ini value, kemudian ini formula. Jadi kita mengcopy formulanya. Klik di sini, nah selesai. Ya. Nah begitu untuk operator aritmatika tambah, kurang, kali, bagi, dan ya.
Oke, sampai di sini video penjelasan kita atau tutorial bagaimana penggunaan rumus di lembar kerja Microsoft Excel. Jangan lupa like video dan subscribe channel kita, dan jangan lupa klik tanda lonceng supaya Anda menerima notifikasi ketika kami melakukan update atau video-video berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.